Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danwaji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, yaitu ada tujuan komunikasi. Sebagaimana dipahami, setiap organisasi memerlukan orang-orang yang dapat mengikuti perintah atau aturan serta memberikan masukan, berarti untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Singkatnya, tujuan komunikasi organisasi yang paling utama adalah untuk melancarkan interaksi anggotanya sehingga tercipta lingkungan nyaman sekaligus menjaga organisasi tetap berjalan. Pada dasarnya, terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi di dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi. Dalam konsep komunikasi, terdapat prinsip yang dapat mendukung koordinasi. Berkat komunikasi, ketika tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota, informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan pimpinan manapun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerja sama setiap anggotanya. Yang ketiga, melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dari kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota, organisasi semakin cepat berkembang. Fungsi yang keempat yaitu memudahkan pengamatan. Pengamatan merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya jika komunikasi antara anggota yang satu dengan lainnya baik, pengamatan akun lebih mudah dan lancar. Alhasil, organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi yang kelima, menghubungkan organisasi. Komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang baru dengan organisasi lainnya. Ketika organisasi saling terhubung, sehingga bisa menghasilkan penawaran akun kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu memudahkan anggota menyelesaikan tugasnya, memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi,
melancarkan proses pembaruan atau pengambilan sempurna kreatif review, memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan perintah, memajukan kultur organisasi, utamanya pola perilaku antara anggota yang satu dengan lainnya serta nilai, karakteristik, dan tujuan organisasi. Fungsi yang keenam yaitu manajemen konflik. Dalam dunia kerja, konflik bisa muncul dari mana saja. Konflik bukanlah hal yang selalu berarti buruk. Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan dan perusahaan untuk berkembang. Tapi ketika sebuah konflik membuat kinerja tim menurun, konflik jenis inilah yang harus dihentikan. Komunikasi merupakan langkah awal dari manajemen konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sebuah konflik dapat diredam sebelum memperbesar dan semakin merugikan tim. Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Apa saja jenis komunikasi? Secara umum, komunikasi dapat berlangsung apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau instruksi pada orang lain, komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat bertukar pikiran dan masukan. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami jenis komunikasi agar penerapannya berjalan sempurna. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Komunikasi berdasarkan tujuan menekankan komunikator atau pengirim pesan sebagai faktor penting dalam interaksi kepada komunikan atau penerima pesan, seperti memberi saran, berpidato, menjalankan perintah, melakukan ceramah, ataupun wawancara. Yang kedua, berdasarkan penyampaiannya, komunikasi terjadi menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung seperti dalam wawancara, rapat, atau percakapan harian biasa. Sementara komunikasi tulisan menggunakan media lain dalam penyampaiannya, seperti spanduk, naskah, atau undangan. Nomor 3, berdasarkan ruang lingkup. Terdapat dua bentuk komunikasi menurut ruang lingkupnya. Komunikasi internal berlangsung di dalam organisasi hanya melibatkan para anggotanya. Sementara komunikasi eksternal langsung di luar organisasi melibatkan pihak atau kelompok lain. Dan yang nomor keempat, berdasarkan aliran. Berdasarkan alirannya, komunikasi terbagi menjadi satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi satu arah berasal dari satu pihak,
sedangkan dua arah berasal dari kedua belah pihak yang saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah berasal dari atasan ke bawahan, sementara komunikasi ke atas berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke samping terjalin dari sejumlah orang yang memiliki kedudukan atau jabatan setara. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar informasi atau pesan di dalam suatu jaringan mengatasi lingkungan serta keadaan yang dinamis. Secara umum, fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi dan pendapat agar diterima masyarakat luas, menambah wawasan, cara untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, alat untuk mengenal diri sendiri, pencair ketegangan, jembatan penghubung dengan orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.